Selamat pagi, selamat datang dokter-dokter sekalian. Selamat datang di webinar medis Silom Hospital Lipo Cikarang. Pagi hari ini kita akan membahas tentang penata laksanaan osteoartritis pada lutut, termasuk diagnosis dan terapinya. Untuk pagi hari ini kita buka saja webinar pagi hari ini. Perlu diketahui kalau webinar pagi hari ini kita akan dibawakan oleh Dr. Putranto Hari, spesialis ortopedi, dan untuk ke arah diagnosisnya akan dibawakan oleh Dr. Rizka Rinintia Sari, spesialis radiologi. Oke, acara pagi hari ini kita juga didukung oleh Dipa Farmasi dan juga Interbat. Sebelumnya saya akan bacakan dulu untuk dari Dr. Putranto Hari, spesialis ortopedi. Beliau ini lulusan FK Universitas Kristen Indonesia tahun 1996, kemudian beliau juga mengambil PPDS Ilmu Bedah FK Universitas Diponegoro di Semarang tahun 2004 menyelesaikan pendidikannya. Kemudian PPDS Ilmu Ortopedi dan Traumatologi di Universitas Pajajaran, Bandung tahun 2008. Kemudian untuk Dr. Rizka, spesialis radiologi, beliau lulusan dari FK Trisakti 2013 menyelesaikan pendidikan S1-nya, kemudian untuk PPDS-nya dari Universitas Indonesia Pendidikan Radiologi diselesaikan pada tahun 2020. Untuk pagi hari ini mungkin bisa kita buka webinarnya. Nanti yang pertama akan dibawakan oleh Dr. Putranto Hari, spesialis ortopedi, akan membahas tentang penata laksanaan dan apa saja yang perlu kita ketahui tentang osteoartritis. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Dr. Rizka, spesialis radiologi, untuk membahas bagaimana diagnostik pada osteoartritis. Mungkin saya persilahkan waktu dan tempatnya untuk Dr. Putranto Hari, spesialis ortopedi. Oke, terima kasih Dr. Ayu. Selamat pagi semuanya. Salam kenal. Saya Dr. Putranto Hari, spesialis ortopedi. Biasa dipanggil Dr. Hari. Oke, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semuanya. Pada pagi siang ini saya akan membicarakan tentang osteoartritis atau yang biasa disingkat dengan OA, atau kalau orang awam sering bilangnya pengapuran sendi. Oh ya, sebelumnya saya minta izin saya lepas masker ya, biar kelihatan gantengnya. Baik, jadi topik hari ini yang saya bicarakan adalah tentang OA. Nah, ini saya tunjukkan gambar sendi lutut. Itu karena sendi lutut adalah sendi yang terbesar di badan kita. Jadi kalau melihat ini yang dengan ligamennya, tetapi ini yang tentang tulangnya. Jadi yang penting diperhatikan adalah nanti ini bagian dari paha, kemudian ada bagian dari tulang tibia. Tapi yang penting adalah nanti bagian tulang rawannya ini. Gitu. Jadi yang disebut dengan intraartikuler. Untuk OA itu biasanya mengenai pada jari-jari. Ya, entah itu jari tangan, jari kaki, kemudian tulang belakang, juga sendi panggul, dan sendi lutut. Nah, yang paling sering adalah sendi lutut. Karena apa? Sendi lutut itu adalah sendi yang besar dan juga yang paling banyak menopang berat badan. Ya, untuk weight bearing itu yang paling berperan adalah sendi lutut. Nah, ini makanya saya fokus kepada osteoartritis pada lutut, OA ini. Dia sifatnya kronis. Jadi
kalau OA itu sifatnya secara umum tidak ada yang tiba-tiba terjadinya. Kemudian banyak faktor yang menyebabkan dan ditandai oleh adanya apa? Kerusakan pada tulang rawan sendi. Gitu. Nah, itu banyak mengenai sendi-sendi besar dan umumnya secara umum terjadi pada usia di atas 40 tahun. Tetapi bisa juga pada usia muda. Nah, secara patofisiologi itu saya sekilas saja bahwa yang terjadi adalah proses degeneratif. Ya, dimulai dengan adanya kerusakan tulang rawan sendi. Kadang-kadang juga yang ditemukan walaupun belum ada kerusakan pada tulang rawan, tetapi ditemukan adanya penyempitan pada ruang sendi atau joint space. Kemudian ada juga nanti adanya osteofit atau spur, yaitu orang sering bilangnya tulang tumbuh, itu pengapuran. Dan kalau yang sudah terberat, itu adanya kerusakan pada lapisan subkondral. Lapisan subkondral itu adalah lapisan yang ada di bawah tulang rawan. Jadi kalau sampai subkondralnya sudah kelihatan, itu artinya OA-nya sudah lebih berat. Nah, ini contoh ya permukaan tulang rawan sendi yang mengalami kerusakan. Ini itu dicontohkan sebagai tulang rawan yang normal. Nah, ini yang sudah mengalami kerusakan, mengalami erosi, gitu, tergerus. Nah, yang tampak ini adalah subkondralnya. Ya, kemudian juga kadang-kadang ada terbentuk spur atau osteofit atau tulang tumbuh. Contoh seperti ini. Ini juga gambaran berikutnya. Ini tulang paha. Kemudian yang putih ini gambarannya adalah tulang rawan. Nah, dia mengalami erosi sehingga tulang rawannya ya bisa dibilang habis gitu ya. Nah, ini lapisan dalam yang bagian bawah dari tulang rawan itu adalah kondral. Subkondral ini. Ya, kadang-kadang di pinggir-pinggirnya mengalami peradangan. Nah, sebenarnya yang bikin nyeri sih proses peradangannya. Kemudian ini yang disebut dengan bone spur atau osteofit yang tajam-tajam ini. Nah, mengenai insiden dari OA, ya, itu memang biasanya insidensinya meningkat sejalan dengan bertambahnya usia. Usia di atas 65 tahun itu 80-90% itu mengalami OA yang primer. Kemudian di atas usia 55 tahun, ini berdasarkan gender, itu dari hasil penelitian wanita lebih banyak ditemukan daripada pria. Ini karena apa? Karena faktor hormonal. Nanti ada salah satunya adalah faktor hormonal, terutama timbul setelah menopause. Kemudian insiden pada usia muda bagaimana? Usia muda juga bisa terjadi OA. Kadang-kadang dianggap sebagai hanya nyeri lutut, tetapi setelah dievaluasi, oh, jadi nanti mungkin akan dijelaskan tanda-tandanya oleh teman sejawat Dr. Rizka, itu bisa ditemukan yang namanya ada subkondral cyst gitu ya, kista pada subkondral, itu tulang rawannya bagus, tetapi nanti ditemukan adanya kista kecil-kecil di bawah tulang rawan. Nah, ini contoh OA penyebab pada OA primer. OA primer itu sifatnya idiopatik. Idiopatik tidak diketahui sama sekali penyebabnya. Jadi memang tiba-tiba, tidak tiba-tiba, maksudnya setelah usia 50 atau 55, kok saya mengeluh nyeri lutut ya dok, terus kita evaluasi. Biasanya nanti evaluasinya, diagnostiknya selain klinis juga ada dari imaging gitu. Nah, OA primer yang berikutnya adalah faktor genetik. Faktor genetik itu ya ini lebih tidak diketahui penyebabnya, tapi kadang-kadang setelah kita telusuri, oh orang tuanya atau kakek neneknya begitu mengalami. Nah, di situ nanti kita telusuri. Nah, ini riwayatnya yang kadang-kadang dikeluhkan, itu bisa timbul nyeri saat aktivitas, bisa juga nyerinya timbul sehabis beristirahat. Jadi maksudnya beristirahat itu sedang duduk gitu istirahat, pada saat kita mau bangun timbul nyeri lutut gitu. Atau pada nyeri sendi yang lain. Saat sedang istirahat itu nyeri bisa timbul. Itu pada kasus yang berat.
Nah, ini salah satunya lagi adalahnya ada kaku sendi saat bangun tidur pagi yang disebut dengan morning stiffness. Nah, ini juga salah satu tanda. Nah, ada juga yang ditemukan dengan riwayat ini bengkak yang hilang timbul pada sendi. Ini penyebab dari OA sekunder. OA sekunder itu karena ada faktor lain penyebabnya. Ya, ini contohnya kegemukan, obesitas. Sehingga karena obesitas, kegemukan, beban berat badan itu memperberat weight bearing pada mulai dari sendi lutut, bisa juga nanti ke ankle, bisa juga ke sendi panggul. Hormonal. Ini hormonal juga bisa salah satu menjadi penyebab dari OA sekunder. Contoh tadi yang saya sebutkan karena menopause gitu. Terus aktivitas berat yang berulang, repetitive use. Contoh pada seperti tentara misalnya yang sering lari atau pencinta alam yang sering naik turun, naik gunung gitu, itu akan membebani sendi-sendi besar. Kemudian yang berikutnya trauma. Trauma ini yang sering terjadi pada usia muda. Jadi trauma, cedera pada lutut, misalnya tanpa diketahui sebelumnya, jatuh, terpleset, lututnya terbentur lantai, kemudian diurut, ternyata ada retakan atau ada cedera pada tulang rawannya, begitu, akhirnya dia menyebabkan OA. Nah, kalau ini infeksi yang berikutnya. Sama ini keluhan secara umum yang biasa dikeluhkan oleh pasien adalah nyeri, pain, kemudian stiffness, kekakuan, ya, kemudian swelling, ada bengkak, ya, kadang hilang timbul, kadang bengkaknya tidak hilang-hilang, dan instability. Instability ini maksudnya sendi itu tidak stabil, bisa terutama tadi pada saat aktivitas. Ini sama lah ya tadi ya. Ini cuman tadi kan keluhan, kalau ini tanda-tanda yang ditemukan. Jadi ada tenderness, nyeri tekan, bengkak, swelling itu tadi bisa lah teman-teman sejawat semua. Ini bengkak misalnya dengan ditekan, kemudian dia kembali atau tidak. Effusion itu ada fluktuasi atau tidak, ada kumpulan cairan, ya ada krepitasi, dan yang terakhir ada limitation of movement. Jadi maksudnya gerakannya terbatas. Terus ini yang kalau sudah kronis sifatnya, dia muscle wasting. Artinya ototnya nanti mengecil. Otot mengecil karena apa? Karena dia nyeri, maka si penderita itu mengurangi aktivitasnya, maka tonus dan ketebalan ototnya dia akan berkurang. Kemudian imaging. Imaging yang secara umum itu bisa dipakai adalah fotoronsen yang disebut dengan ronsen konvensional. Ya, kemudian lebih meningkat lagi itu ada CT scan, bone scan, kemudian ada MRI, magnetic resonance imaging. Nah, memang sometimes kadang-kadang itu dari radiologi menyarankan untuk pemakaian ultrasound, USG, gitu. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail oleh Dr. Rizka. Ini contoh. Ini contoh bahwa yang gambar di atas ya, ini lutut yang sebelah kiri, jadi yang sebelah kanan layar ini yang saya inikan dengan panah, kursor, ini masih relatif lurus. Tetapi untuk yang sebelah kiri layar ini, itu dia sudah mengalami deformitas varus, cenderung bengkok. Artinya kalau sudah bengkok, kira-kira ronsennya adalah seperti yang di bawah ini. Ini joint space yang sisi sebelah luar dia masih membuka, masih terbuka, tapi yang sisi dalam, yang sisi medial, dia sudah menyempit, narrowing. Dan ini ada tanda-tanda spur. Dan biasanya pada daerah yang menyempit, yang narrowing, itu karena sudah sering mengalami gesekan, gitu, itu dia mengalami penebalan. Jadi kalau melihat yang di bawah itu ada penebalan densitas. Jadi maksud saya begini, ini contoh ada lutut. Mana gambarnya? Nah, nggak terlalu kelihatan ya. Nah, ini contoh gini, dia harusnya kan lurus begini. Tapi dia jadi miring begini. Ya. Nah,
Jadi dia harusnya lurus begini, dia jadi miring begini, mengalami deformitas yang ini dia bergesekan. Karena sering bergesekan dari badan, dia membuat proteksi sehingga apa? Terjadi penebalan, gitu. Nah, ini contoh X-ray konvensional. Yang normal itu adalah ini antara tulang paha dengan tulang kering, ini joint space-nya masih, ini rata-rata secara min, itu kalau secara radiologi, saya pernah baca katanya rata-ratanya adalah sekitar 5 mili ya, rata-rata ya minnya ya. Jadi kadang-kadang ada yang ditemukan 7-8 mili gitu. Karena apa? Di sini adalah ada bantalan yang namanya meniskus. Begitu. Nah, untuk yang di sisi kanan, ini menunjukkan tadi yang sudah mulai ada deformitas. Ini sisi lateral, ya, sisi lateral dia masih terbuka, tapi sisi medialnya dia sudah mengalami penyempitan. Nah, jadi tadi diagnosisnya adalah berdasarkan riwayat penyakit, tadi yang sudah saya sebutkan di awal, jadi ada keluhan dan ada tanda-tanda, kemudian juga ditegakkan dengan X-ray atau imaging. Sekarang kita masuk ke dalam terapi penata laksanaan. Yang harus diketahui oleh teman sejawat semua, bahwa untuk pengapuran pada sendi, itu kalau dibilang bahwa ini bisa sembuh sempurna nggak 100%, ini agak sulit. Ya, saya harus sebutkan itu. Kenapa? Karena multifaktor. Penyebabnya adalah banyak sekali faktor-faktor yang seperti tadi saya sebutkan di atas. Oke, saya mulai dengan terapi. Tujuan terapinya jelas, yang pertama adalah kita ya, aktivitas minimal active daily living. Jadi minimal adalah aktivitas sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah mempertahankan dan memperbaiki gerakan dan stabilitas sendi. Jadi supaya pada saat aktivitas itu juga gerakan sendi tidak terbatas. Nah, ini terapinya salah satunya adalah dengan edukasi dan behavior intervention. Jadi edukasi, nanti teman-teman sejawat kalau ketemu dengan penderita dengan OA gitu, itu kita harus mengedukasi bahwa tadi salah satunya yang pertama turunkan berat badan, tuh di bawah saya sebutkan ya. Kemudian harus tetap aktivitas, tetapi adalah active daily living, aktivitas yang rutin, bukan aktivitas berat. Sering banyak yang, oh saya masih pengen olahraga, saya pengen jogging. Kalau nggak sanggup ya jangan, gitu ya. Nah, ini yang pola-pola yang harus kita edukasi terhadap si penderita. Nah, mengenai yang berikutnya tadi turunkan berat badan, ini secara statistik dikatakan bahwa dengan berat badan turun 5 kilo saja, itu sudah dapat mengurangi gejala atau keluhan dari OA. Oke, terapi berikutnya adalah penggunaan alat bantu, mechanical aids, contoh dengan memakai knee support, atau kalau yang ada pengapuran pada tumit, itu dengan calcaneal cushion. Kemudian exercise, nah ini yang saya sebut, exercise atau olahraga ringan dan rutin, bukan olahraga berat. Kadang-kadang ada yang masih gini, umur 40-an dok, saya masih suka badminton. Kalau udah mengalami seperti ini, jangan lakukan. Mendingan diganti dengan yang disarankan oleh sport medicine, ada 3, jalan, sepeda, berenang. Hanya itu saja. Tujuan dari exercise adalah memperkuat otot, memperbaiki stabilitas sendi, dan memperbaiki gerakan sendi. Artinya range of motion-nya ditambah. Nah, ini contoh dengan mechanical aid, knee support ya. Knee support tidak harus seperti ini. Saya hanya mengambil gambar bahwa ini ada yang patellar hole begitu, ada yang lubang di tulang tempurungnya. Mau nyaman yang tidak pakai juga tidak apa-apa. Tapi prinsipnya adalah ini untuk external stabilization, stabilisasi dari luar. Nah, ini exercise, ini harus saya jelaskan begini. Untuk yang nggak sempat melakukan olahraga, keluar, jalan, dan sebagainya. Bisa, kadang-kadang orang awam bilangnya dengan uncang-uncang kaki. Nah, ini gambar ini maknanya adalah
ini lurus 0 derajat. Jadi kalau sambil duduk kemudian kita menguncang-uncang kakinya, kalau masih sanggupnya hanya sampai 45 derajat tidak apa-apa. Lanjutkan, kita lakukan gerakan 45 derajat. Itu misalnya begini, ya. Mana gambarnya? Nah, jadi cukup misalnya lurus gini, duduk, terus kita uncang-uncang 45 derajat. 45 derajat segini aja nggak apa-apa. Tapi dilakukan berulang-ulang. Gitu. Ya. Kalau 45 derajat sudah oke, setelah 2 minggu, setelah sebulan, wah 45 derajat saya udah nggak ada nyeri nih, gitu. Tidak terbatas, boleh ditambah menjadi 90 derajat. Begitu selanjutnya, 90 derajat, kemudian sampai full range of motion. Tetapi ingat, jangan dipaksa. Karena kalau dipaksa, justru akan menyebabkan kerusakan pada tulang rawan sendi, malah nanti tulang rawan sendinya bolong. Ini treatment konservatif ya tentu dengan obat-obatan tadi seperti di awal, yaitu pertama mengurangi atau menghilangkan nyeri. Nah, yang kedua adalah penyuntikan sendi, intra-articular injection. Intra-articular injection ini banyak macamnya. Banyak yang ada yang hanya menyuntikkan murni anti nyeri saja. Ada yang menyuntikkan, kalau ada yang orang awam bilangnya olinya sendi. Nah, olinya sendi, contoh misalnya hyaluronic acid. Saya nggak sebut merek ya, hyaluronic acid. Hyaluronic acid itu tujuannya adalah pertama lubrikasi. Lubrikasi atau untuk pelumas. Supaya gerakan sendi itu licin. Jadi tidak kesep, gesek keras begitu. Supaya dia licin. Dan untuk apa? Nutrisi pada tulang rawan sendi. Gitu. Nanti ada kebetulan di Siloam kita ada terapi penyuntikan yang baru yang disebut dengan PRP, ya, platelet rich plasma. Nanti akan saya jelaskan. Nah, ini tindakan operasi. Kalau untuk tindakan operatif ini adalah pilihan terakhir. Ibaratnya adalah kalau dengan konservatif, dengan obat-obatan, dengan penyuntikan, intra-articular injection, ternyata dia keluhannya masih nyeri, ya, aktivitasnya masih terbatas, itu bisa dilakukan dengan artroskopi. Tapi artroskopi ini adalah hanya untuk OA, NI yang paling grade 2, grade 3 maksimal. Ya, hanya membersihkan saja. Tapi kalau sudah OA grade 4 gitu, itu tidak ada lain yaitu dilakukan artroplasti. Jadi penggantian tulang rawan sendi. Nanti mengenai grade-grade itu akan dijelaskan oleh Dr. Rizka secara radiologi itu bagaimana. Nah, ini contoh, itu adalah yang sebelah kiri, ini tulang rawan sendi yang sudah mengalami kerusakan, erosi. Ya, ini kemudian dilakukan penyuntikan sendi. Nah, ini yang warna biru kira-kira. Nah, dia menjadi pelumas. Jadi supaya tulang tidak ketemu tulang rawan tidak ketemu tulang rawan. Mengurangi friction. Ini contoh lagi yang sebelumnya, ini pada yang operasi. Ini bisa dibayangkan ini tulang rawannya sudah, cartilage-nya sudah rusak, bahkan ini sudah banyak sekali osteofit, spur, sudah narrowing. Nah, ini dilakukan artroplasti yang disebut dengan, mungkin pernah dengar TKR, total knee replacement. Ada yang bilangnya TKA, total knee arthroplasty. Jadi ini tulang rawan ini diganti, dan kan di tengah-tengah antara kedua tulang ini ada meniskus. Nah, meniskusnya diganti juga, diganti yang baru. Ini ketebalan dari implannya untuk diketahui saja, ini tergantung atau disesuaikan dengan normalnya kondisi pasien. Jadi nanti itu bisa memang diukur, oh sebelumnya ada yang masih utuh gitu walaupun sedikit, oh ketebalannya dia ternyata 5 mili, ya kita gantinya yang 5 mili. Ketebalannya dia udah yang normalnya ternyata 4 mili gitu. Nah, ini sekilas tentang terapi PRP, ya, platelet rich plasma. Ini di atas judulnya ini, jadi dari Siloam Hospital Lipo Cikarang itu ada judul yang darahmu untuk lututmu.
maksudnya begini, kalau yang tadi intra-articular injection itu yang dibilang olinya sendi itu kan dibuat dari pabrik farmasi, ya. Jadi kadang-kadang masih ada ditemukan reaksi alergi. Tapi kalau ini darahmu untuk lututmu ini bisa dikatakan darah penderita diambil, kemudian diproses di laboratorium, namanya disentrifugasi, disentrifuge. Nanti setelah disentrifuge, lab yang tahu berapa kali sentrifuge, nanti akan didapatkan ada lapisan yang berwarna kuning, serum, gitu, platelet yang isinya platelet yang kaya akan plasma. Jadi platelet itu artinya trombosit. Dan jadi nanti disuntik, setelah itu diambil, disuntikan ke dalam lutut. Gitu. Jadi tujuannya dia adalah karena OA itu penyebabnya adalah proses degenerasi, maka terapi PRP ini tujuan terapinya adalah terapi regenerasi. Jadi kembali memperbaiki tulang rawan sendinya untuk stimulasi untuk merangsang. Oh ya, penyuntikan PRP ini itu memang ada beberapa syarat. Syarat itu bukan syarat ketentuan berlaku yang gimana ya, enggak, tapi bahwa nanti darahnya akan dicek dulu bahwa sehat atau tidak. Nanti dilihat ada bagaimana leukositnya, bagaimana laju endap darahnya, bagaimana CRP-nya dan sebagainya. Karena itu yang nanti kita dari darah yang sehat kondisinya akan diambil untuk disuntikan. Kalau misalnya darahnya dicek leukositnya lagi tinggi, LED-nya juga lagi tinggi, ya nggak bisa diproses untuk pengambilan PRP gitu. Oke, terima kasih kepada teman sejawat semua. Mohon maaf seandainya kurang jelas, tapi nanti mungkin setelah presentasi dari Dr. Rizka itu kalau ada waktu untuk bertanya nanti kita jelaskan sama-sama, kita diskusi sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Dokter Hari untuk penjelasannya yang sangat bermanfaat buat kita pagi hari ini. Tadi sudah dijelaskan beberapa tentang OA yang ternyata paling sering itu terjadi pada sendi lutut ya Dok ya. Kemudian juga ada beberapa tadi dijelaskan tentang penyebab OA dan juga keluhan-keluhan yang bisa ditemukan pada pasien OA. Kemudian juga menarik sekali tadi ada terapi terbaru dari Siloam yaitu PRP. Mungkin selanjutnya kita lanjutkan dulu ke Dr. Rizka untuk diagnostik OA itu seperti apa. Setelah itu baru kita lanjut ke sesi tanya jawab. Gitu, saya persilahkan waktu dan tempatnya untuk Dr. Rizka, spesialis radiologi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Dr. Ayu atas kesempatannya. Salam kenal, saya Dr. Rizka Rina Giasari dari Departemen Radiologi Siloam Hospital Lipo Cikarang. Sebelumnya saya izin untuk membuka masker dulu ya. Oke, baik. Selamat pagi menjelang siang kepada semua dokter yang berpartisipasi hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada Dokter Hari yang sudah menjelaskan dengan baik mengenai osteoartrosis pada genu. Oke, saat ini saya akan menjelaskan mengenai peranan radiologi dalam mendeteksi OA genu. Peranan radiologi pada OA genu, jadi pertama dari radiologi sendiri kita untuk melihat ada atau tidaknya OA pada kni. Jadi kita sebagai untuk mendiagnosis. Kemudian apabila kita temukan adanya OA, kita akan melakukan staging, yaitu untuk mengetahui sudah sampai derajat mana keparahan dari OA itu sendiri. Dan yang ketiga adalah untuk sebagai follow up, apakah terjadi pertambahan atau mungkin dari terapi yang sudah dilakukan. Oke, untuk
sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa yang terjadi pada OA kni. Jadi ini adalah yang OA, ini adalah kni yang normal. Kemudian apabila terjadi osteoartritis pada kni atau genu, akan terjadi cartilage loss dan juga exposed bone. Kemudian juga bisa terjadi dari inflamasi dari sinovialnya, dapat terjadi osteofit, kemudian bisa juga terjadi degenerasi meniskus, dapat terjadi penyempitan celah sendi, dan juga penebalan dari kapsul sendinya. Dan yang terakhir juga dapat terjadi adanya bone cyst atau juga subchondral sclerosis. Baik, sebelum mulai saya akan menjelaskan sedikit mengenai lokasi dari terjadinya OA. Nah, jadi saat ini kita akan membagi 3 dari lokasinya, yaitu dari medial tibiofemoral compartment, kemudian lateral tibiofemoral compartment, dan juga patellofemoral compartment. Itu yang mana? Jadi ini adalah yang medial tibiofemoral compartment, ini yang lateral, kemudian ini yang patellofemoral. Dapat terjadi masing-masing satu sendiri-sendiri, bisa juga terjadi kombinasi seperti ini, contohnya dia ada di medial tibiofemoral dan juga patellofemoral, atau kombinasi lainnya dia ada di lateral tibiofemoral maupun ada di patellofemoral, dan kombinasi di kompartemen lainnya adalah dia satu di lateral dan satunya lagi di medial. Nah, bisa juga terjadi di tiga tempat ini yang mungkin menimbulkan yang lebih parah dibandingkan yang lain. Baik, selanjutnya modalitas apa sih yang bisa kita gunakan untuk mendiagnosis dari OA genu sendiri? Yaitu yang pertama adalah X-ray, kemudian bisa juga menggunakan CT scan, dapat menggunakan MRI dan juga USG yang nanti akan saya jelaskan masing-masing. Oke, ini yang pertama, kita bahas tentang X-ray dulu. Kenapa? Karena X-ray ini merupakan first line untuk mendeteksi adanya OA. Gitu. Terus kemudian dia dapat dilakukan 2 dimensi, kemudian dia juga dapat melakukan weight bearing, dilakukan secara weight bearing, atau yang dimaksud weight bearing adalah yang berdiri seperti ini. Jadi sehingga pada saat kita berdiri itu kan titik tumpu kita adanya di genu. Jadi kita bisa lihat apakah benar-benar penyempitan celah sendi itu bisa terlihat lebih jelas atau tidak. Kemudian namun X-ray ini menggunakan adanya radiasi, tapi radiasi pada X-ray ini lebih kecil. Ini adalah contoh dosis radiasi yang dilakukan penelitian oleh Shannon dan kawan-kawan. Di sini kita lihat untuk ekstremitas dan sendi ini hanya 0,01 milisievert, di mana merupakan setengahnya dari ronsen dada yang biasa kita lakukan. Oke, terus kemudian untuk X-ray sendiri pasti ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, waktu pemeriksaannya tidak lama, kemudian X-ray ini juga mudah dijumpai di berbagai fasilitas kesehatan, mulai dari rumah sakit tipe D, tipe C sudah mulai ada, beberapa puskesmas juga bisa dijumpai, kemudian harganya juga relatif murah dan dapat menentukan gradingnya. Gitu. Kemudian kalau untuk kekurangannya, X-ray tidak dapat mengukur ketebalan kondral, tidak sensitif pada OA yang stage awal, di mana kalau stage awal kita tahu mungkin tadi dari Dokter Hari sudah kita jelaskan bisa terjadi kerusakan pada tulang rawan sendinya. Di sini X-ray masih belum bisa melihatnya. Kemudian sulit untuk menilai jaringan lunak dan juga struktur subkondral. Dan yang pasti tadi adanya radiasi. Oke, saya akan sedikit menjelaskan mengenai anatomi. Mungkin tadi secara singkat sudah dijelaskan oleh Dokter Hari, namun saya tetap menjelaskan saja. Pada genu ini kita ada 3 tulang yang perlu kita lihat, yaitu adalah tulang femur, kemudian tulang tibia, tulang fibula, dan juga patella. Nah, dari bagian dari femur dan tibia ini, kita bagi lagi ada yang namanya kondilus lateral dan juga kondilus medial. Ini yang femur, kemudian ini adalah yang tibia. Begitu juga ini yang medial, ini yang femur, kemudian yang tibia. Nah, untuk di tibia sendiri ini ada eminensia interkondilarnya. Kemudian ini kalau lebih jelas untuk
patella kita melihatnya dari proyeksi lateral. Jadi kita bisa lihat nih adalah patelanya, kemudian ini femur, ini tibia, dan ini juga fibula. Oke. Sekarang apa sih yang kita nilai dari X-ray untuk mengetahui OA? Yang pertama kita lihat adalah adanya osteofit atau spur formation, kemudian adanya juga penyempitan celah sendi, lalu sklerosis atau irregularitas dari artikularnya, kista subkortikal, dan juga intraartikular loose bodies, di mana itu adalah merupakan bagian dari spur-spur itu yang terlepas dari tulangnya. Oke, kita lihat ya di sini. Di sini apa yang bisa kita nilai? Di sini kita bisa nilai, di sini adalah osteofitnya, ini yang tadi saya bilang adalah kondilus lateral, os femur, kemudian di kondilus lateral os tibia, begitu juga di sisi medialnya os femur dan juga tibia. Kemudian di sini kita juga bisa lihat spurnya juga ada di eminensia interkondilar. Terus di sini kita bisa lihat adanya irregularitas dari permukaan sendinya dan juga adanya penyempitan celah sendi. Selanjutnya ini yang bisa kita lihat, ini adalah contoh dari osteofitnya. Kemudian ini bisa kita lihat adanya penyempitan celah sendi dan juga irregularitas dari permukaan sendinya. Dan di sini bisa kita lihat nih yang bulat-bulat hitam ini adalah kista dari subkortikalnya. Nah, ini ada tambahan proyeksi yang dimana namanya skyline view, dimana proyeksi skyline view ini bagus untuk melihat patelofemoral sendi, patelofemoral gitu. Nah, kalau kita mau melihat ini dari yang lateral itu kan masih ada superposisi tulang. Sementara kalau untuk melihat untuk skyline view ini kita bisa terlihat dengan jelas apakah ada penyempitan atau tidak. Spur-spur juga bisa terlihat lebih jelas dengan skyline view. Baik, ini adalah derajat dari pembagian derajat dari Kellgren-Lawrence. Jadi sebenarnya untuk pembagian derajat ini banyak sekali metodenya, namun yang paling sering kita pakai adalah yang KL scale ini, Kellgren-Lawrence scale. Oke, jadi sebenarnya dibagi menjadi 5, tapi yang pertama kan grade 0 itu adalah yang normal, jadi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah seperti ini contohnya, ini adalah grade 1. Kita adanya curiga dari kemungkinan penyempitan dari celah sendi, dan belum ada penyempitan celah sendi, namun sudah ada kemungkinan adanya osteofit gitu. Nah, kemudian untuk dari yang grade 2-nya kita bisa lihat ada osteofit yang lebih prominent dibandingkan yang grade 1, dan juga adanya kemungkinan dari penyempitan celah sendi. Terus kemudian dari yang grade 3-nya kita bisa lihat osteofitnya itu lebih prominent lagi, atau moderate multiple osteofit di sini. Kemudian sudah ada penyempitan celah sendi, namun masih kemungkinan untuk terjadi deformitas masih belum terlihat dengan jelas pada grade 3 ini. Sementara kalau yang grade 4 kita sudah lihat nih dari jauh saja udah kelihatan nih, oh ini ada penyempitan celah sendi pasti. Terus kemudian spur formation-nya juga ada kelihatan, dan juga sudah terjadi deformitas dari sendi itu sendiri. Jadi sudah ada pergeseran, bisa ada pergeseran dari femurnya. Oke, kita coba masuk ke contoh kasus yang ini adalah kasus yang saya ambil dari praktek sehari-hari ya. Jadi ini adalah perempuan usia 67 tahun dengan keluhannya nyeri lutut kanan. Apa sih yang bisa kita nilai? Oke, yang pertama kita bisa nilai ada spur terlihat di sini dari kondilus lateral os femur, kondilus lateral os tibia, kemudian dari eminensia interkondilarnya juga nih yang tajam-tajam ini. Nah, ini juga sudah ada walaupun masih minimal sekali spurnya. Misalnya spurnya belum terlalu kelihatan jelas nih. Gitu. Namun yang di patella sudah cukup kelihatan ya, yang lebih tajam ini di patella. Nah, ini adalah contoh dari Kellgren-Lawrence yang grade 1. Oke, kita lanjut.
ini adalah contoh kedua, yaitu adalah perempuan usia 59 tahun dengan keluhan nyeri lutut kiri ketika berjalan. Oke. Yang pertama, apa sih yang bisa kita lihat di sini? Pasti langsung kelihatan jelas adanya spur. Ini spurnya kelihatannya di condylus medial os tibia. Kemudian di sini kita juga bisa lihat adanya spur di condylus lateralnya juga ada di tibia. Kemudian ada juga di patella. Oke. Nah, di sini yang kita bisa lihat lagi adalah mulai ada penyempitan dari celah sendi. Ini adalah contoh Kelgen-Lawrence yang grade 3. Sudah ada penyempitan celah sendi. Namun belum ada deformitas dari tulang sendinya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, apakah bisa dua kaki itu beda-beda grade-nya? Ya, bisa. Itu karena tergantung dari tumpuan bebannya yang tadi mungkin sudah dijelaskan dengan oleh dokter Hari dengan jelas dengan tulangnya itu tadi sudah ada pergesekan, dan itu tergantung juga dari dia dominan mana, tulang mana yang dipakai. Misalkan dia seringnya bertumpu dengan yang kaki kanan, mungkin dari segi pekerjaannya yang mengharuskan dia bertumpu dengan kaki kanan, dan juga banyak faktor lainnya. Oke. Di sini kita lihat apa yang bisa kita nilai. Yang pertama, spur formation di condylus lateral yang sebelah kanan. Kita bicara yang kaki kanannya dulu ya. Oke. Terus kemudian di sini ada di condylus medial tibia yang kanan. Di eminensia intercondylarisnya juga ada. Kemudian di patelanya, di basis patelanya ada. Kemudian di ini juga ada spur minimalnya, di rex patella juga ada. Gitu. Jadi di sini kayak berbagai macam yang sudah kena banyak. Terus kemudian bagaimana dengan yang sebelah kirinya? Yang sebelah kirinya di sini untuk spur juga sudah kelihatan, tapi kita bisa lihat di sini spur yang di sebelah kanan lebih prominent dibandingkan yang sebelah kiri. Terus kemudian spur ini juga sudah kelihatan walaupun masih minimal sekali, dan juga di patelanya juga sudah mulai terlihat. Namun apa perbedaannya? Perbedaannya adalah spur-spur dua-duanya sudah ada, walaupun yang kanan lebih prominent. Perbedaannya adalah di sini yang kanan sudah ada subchondrosis, ini juga ada. Terus kemudian di sini yang lebih terlihat lebih jelas adanya penyempitan dari tulang, penyempitan dari celah sendinya sudah kelihatan lebih jelas. Di sini kita bisa lihat celah sendinya belum menyempit, ya. Dan ada juga di sini sklerosis dari permukaan sendinya. Gitu. Jadi kita golongkan untuk pasien ini, yang kanan itu adalah Kelgen-Lawrence derajat 4, sementara yang kiri adalah Kelgen-Lawrence derajat 2. Jadi bisa ya kalau kanan dan kirinya berbeda derajatnya, tergantung pemakaian dari gini itu. Oke. Terus bagaimana untuk sensitivity-nya? Kalau kita menggunakan hanya PA saja, hanya 84,2%. Sementara PA dan Skyline 96,4%, lebih tinggi. Sementara PA dan lateral itu jauh lebih tinggi sedikit dibandingkan yang dengan Skyline, itu 96,8. Sayangnya saya sudah cari literatur untuk yang kalau tiga-tiganya nih PA, lateral, dan Skyline bagaimana, tapi belum ketemu. Tapi yang pasti kita sudah bisa dengan PA dan lateral saja sudah cukup tinggi untuk sensitivitasnya. Terus sekarang kita beralih ke yang CT scan. CT scan kita bisa lihat untuk kelebihannya itu adalah dapat menggunakan teknik 3D seksional, dapat juga menilai 3D tulang. Kemudian waktu pemeriksaannya tidak lama, memang lebih lama dibandingkan X-ray, namun lebih sebentar, lebih sedikit waktunya dibandingkan MRI. Namun kekurangannya apa? Radiasi. Otomatis radiasinya pasti lebih tinggi dibandingkan yang X-ray. Kemudian kurang sensitif untuk menilai jaringan lunak dan struktur subkondral. Jadi untuk CT scan ini kita hanya untuk melihat tulangnya, kondisi dari tulangnya, karena bisa menggunakan 3D bone tadi.
Oke, apa yang kita nilai? Yang kita nilai kurang lebih sama seperti tadi, osteofit, kista subkondral, sklerosis subkondral, kemudian bagaimana dengan korteks tulangnya, dan juga kalsifikasi dari jaringan lunak. Ini di sini kita bisa lihat, ini adalah yang medial ini adalah yang normalnya, sementara yang B ini adalah yang ada terkena OA. Nah, di sini kita bisa lihat nih spur formation-nya, mungkin bisa lebih jelas dibandingkan X-ray, karena di sini sampai trabekulasi tulangnya pun terlihat lebih jelas. Gitu. Terus kemudian di sini ada kondensisnya juga bisa terlihat. Oke. Nah, ini yang berbeda dengan X-ray. Ini adalah kita bisa menilai dari 3D. Jadi kalau di workstation aslinya itu tulang-tulang ini bisa kita putar gitu. Jadi kita bisa melihat dari segi atas, bawah, kanan, kiri, diputar-putar kayak apa juga bisa terlihat. Nah, di sini kita lihat nih, ini perbedaannya. Ini adalah yang normal, sementara ini adalah yang OA. Di sini kita lihat nih, smooth banget permukaannya, masih bagus, terus ini juga terlihat lebih jelas, lebih bagus ya dibandingkan yang sebelah satunya lagi yang A. Ini ada spur-spur yang kelihatan, setelah sendinya menyempit udah terlihat, di sini juga udah irregular nih permukaan sendinya gitu. Jadi di sini kita bisa melihat lebih jelas lagi dan bisa diputar-putar. Mungkin kalau misalkan spurnya itu di bawah sekali atau bagaimana kita bisa lihat karena bisa diputar. Ini ya salah satu ini spurnya juga. Gitu. Mungkin kalau dari X-ray tidak terlalu terlihat lebih jelas. Jadi ini untuk menilai kondisi dari 3D tulangnya itu sendiri. Oke, bagaimana dengan radiasinya? Radiasinya untuk KNI itu menurut penelitian dari Biswas dan kawan-kawan ini adalah 0,16 milisievert atau sekitar 2 kalinya dari X-ray konvensional chest. Itu dimana kalau untuk penelitian dia X-ray konvensionalnya adalah 0,08. Jadi ini 2 kali lipatnya, sementara yang X-ray tadi adalah setengah kalinya dari chest X-ray. Oke, next kita lanjut ke MRI. MRI kita lihat adalah di sini ada kelebihan dan kekurangan dari MRI. Untuk kelebihannya tidak ada radiasi, kemudian dia tidak invasif, dia juga sama seperti CT scan, dia juga 3D sectional, dapat menilai jaringan lunaknya dan akurasinya lebih tinggi karena kita mau melihat jaringan lunaknya lebih jelas. Untuk kekurangannya, harganya yang memang relatif mahal ya dibandingkan yang X-ray maupun CT scan. Kemudian tidak semua vaskes ada, biasanya di tipe B dan tipe A yang ada gitu. Di dalam satu kota pun hanya beberapa rumah sakit aja yang ada gitu. Nah, dan waktu pengerjaannya lama, bisa sekitar 30 sampai 45 menit. Dan juga terdapat beberapa kontraindikasi. Contohnya adalah misalkan adanya pemasangan ring jantung, terus kemudian ada pemasangan pacemaker maksud saya, terus kemudian ada juga misalkan pemasangan pen atau fiksasi lainnya yang mungkin belum kompatibel terhadap MRI, itu juga sulit. Kemudian contoh lain adalah pada pasien-pasien yang claustrophobia, di mana dia takut di ruangan sempit, juga itu merupakan suatu yang tidak dapat dilakukan MRI. Oke, untuk penilaian MRI kita bisa menilai ketebalan dan defek kartilagonya, yang dimana untuk X-ray kita belum bisa melihat yang itu. Kemudian adanya lesi bone marrow, kista subkondral, adanya sinovitis dan efusi sendi, dan perubahan dari trabekulasi tulang kita bisa melihatnya. Oke, ini adalah contoh MRI. Ya, ini kalau kartilage normal yang kayak gini nih, jadi dia full bagus. Sementara kalau kita lihat di sini adanya kartilage-nya nggak ada nih, sudah hilang. Itu baik yang di femoral maupun yang di tibia. Terus kemudian kita juga bisa melihat nih, ini semuanya ini adalah efusi sendi-nya. Nah, ini osteofitnya juga bisa terlihat, ini osteofit ya. Kalau di gambar satunya ini juga bisa lihat ini adanya penyempitan dari celah sendinya, kemudian kartilage juga sudah mulai loss cartilage, ini adalah osteofitnya. Terus kemudian kita juga bisa menilai adanya lesi pada bone marrow seperti ini, terlihat hiperintensitas pada MRI gitu. Jadi mungkin untuk yang X-ray dan tidak terlalu terlihat dengan jelas, kalau ini bisa terlihat. Oke, sekarang kita coba masuk ya ke
kasus. Contohnya adalah laki-laki usia 44 tahun dengan nyeri lutut kanan. Apa sih yang bisa kita nilai? Yang pertama, osteofit. Pasti dari jauh udah kelihatan. Ini dia ada osteofit. Ini ada osteofit di kondilus lateral maupun medial tibia. Begitu juga yang di femurnya juga sudah ada osteofit. Ada juga osteofit di patella, basis patella maupun apex patella. Kemudian ada penyempitan celah sendi. Di sini bisa kita lihat celah sendinya sudah menyempit. Lalu ada lesi di bone marrow yang tadi saya jelaskan. Jadi terlihat hiperintensitasnya. Kemudian adanya efusi sendi. Ini yang terang-terang ini adalah cairan. Gitu. Dimana kalau dari fase itu yang cairan itu akan terlihat lebih jelas. Kemudian adanya defect cartilage. Di sini sudah terlihat nih cartilage-nya ada defect, tidak dapat melihat yang cartilage yang normal yang seperti ini nih. Oke, pasien yang kedua, perempuan usia 61 tahun dengan keluhan nyeri lutut kanan. Oke, yang pertama yang kita lihat sama seperti tadi, osteofit. Osteofit sudah terlihat lebih jelas. Ini ada osteofit di patella, kemudian ada juga osteofit di kondilus medial dan kondilus medial dan kondilus lateral os femur maupun os tibias juga sudah terlihat. Kemudian penyempitan celah sendi di sini juga sudah terlihat lebih jelas, dan adanya lesi pada bone marrow yang kecil-kecil ini mungkin tidak seprominent yang tadi tapi sudah terlihat lebih jelas juga. Lalu kemudian adanya efusi sendi juga terlihat. Kemudian ini adalah defect cartilage-nya juga. Defect cartilage ini contohnya adalah yang di patella juga sudah terlihat lebih jelas, dan juga di sini kita bisa lihat nih ini ada meniscus tear ya. Jadi kalau di X-ray maupun CT scan biasanya tidak terlihat. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke ultrasound. Ultrasound juga ada kelebihan dan kekurangannya. Oke, pertama dia real time, kemudian tidak ada kontraindikasi, tanpa radiasi dan non-invasif. Namun kekurangannya untuk USG ini sangat-sangat operator dependent, jadi tergantung operatornya, di mana kalau untuk ultrasonografi muskuloskeletal ini benar-benar perlu keahlian khusus yang mungkin yang muskulo yang lebih paham untuk menilainya. Jadi tidak sembarang orang yang bisa melakukan USG dari muskuloskeletal, terutama di keni juga begitu. Kemudian luas lapangnya hanya sebatas dengan prop, jadi hanya segini saja. Jadi kita sulit juga untuk menilai apabila ada kelainan yang tidak terlihat di prop ini. Sementara kan kalau untuk X-ray dan CT scan juga MRI kita bisa melihat secara keseluruhan. Gitu. Sementara ini hanya terbatas saja. Andaikan pada saat pemeriksaan tidak sampai ke yang kelainan juga, itu juga bisa terlihat. Jadi pandangnya hanya sedikit. Kemudian itu dia, karena untuk itu jadi sulit untuk menentukan scoring maupun staging. Nah, di sini adalah contoh dari USG. Di sini kita hanya dapat menilai adanya efusi sendi saja, dan synovial hypertrophy. Di sini ini adalah os femurnya, ini adalah patellanya, ini tendon dari quadriceps. Kemudian ini juga terlihatnya efusi sendinya saja, dan mungkin ada penebalan di synoviumnya. Ini patella, ini femur ya. Jadi untuk spur sendiri, kalau spurnya prominent dia mungkin bisa terlihat, tapi kalau spurnya masih sedikit lah gitu, itu belum tentu bisa terlihat. Gitu. Kemudian ini adalah kesimpulannya. Jadi kesimpulannya X-ray ini merupakan gold standar untuk mendeteksi osteoarthritis gemur, merupakan first line-nya, karena yang tadi sudah saya jelaskan dia di mana saja ada, lebih murah gitu. Tadi juga mungkin sudah dijelaskan oleh Dr. Hari bahwa kita X-ray yang paling utama untuk melihat ini. Nah, kemudian MRI digunakan untuk melihat jaringan lunak dan dapat mendeteksi tanda awal OA yang mungkin belum terlihat dari X-ray. Itu sementara untuk CT scan, untuk OA sendiri permintaan untuk CT scan mungkin belum terlalu banyak melihat dari CT scan, karena mungkin OA sudah lebih terlihat lebih jelas. Namun untuk menilai dari korteks tulang dan kalsifikasi jaringan lunaknya ini, CT scan lebih superior dibandingkan MRI. Baik, saya kira itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Dokter Rizka, spesialis radiologi yang sudah menjelaskan tentang bagaimana kita mendiagnostik OA. Ada beberapa modalitas tadi dari X-ray, CT scan, MRI maupun ultrasonografi, dan sudah dijelaskan juga berbagai kelebihan dan kekurangannya masing-masing dari modalitas tersebut. Baik, mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Oke, mungkin bisa kita mulai dari pertanyaan pertama dari Dr. Dodi Kusuma. Ini pertanyaannya, mohon izin bertanya untuk Dr. Hari, spesialis ortopedi. Ini apakah boleh pada OA itu pakai deker atau perban elastik? Kemudian apakah boleh ditambahkan glukosamin dan apakah boleh menggunakan penghilang nyerinya di rangkap 2? Baik, Dr. Ayu, terima kasih. Jadi ada pertanyaan dari teman sejawat Dr. Dodi Kusuma ya. Itu tadi dikatakan apakah boleh pakai deker gitu. Ya, seperti tadi di presentasi saya, memang salah satunya adalah kalau juga sudah terjadi instability pada saat aktivitas gitu, nyeri, nah itu justru salah satunya memang harus pakai support. Ya, support yang tadi saya gambarkan itu deker sebenarnya. Kalau deker memang mahal, misalnya, memang paling sederhana pemakaian elastis perban. Pemakaian elastis perban, dan itu bagusnya, sarannya adalah dipakai pada saat keluhan pasien nyeri. Jadi contoh begini, ada pasien yang nyeri, Dr. Dodi, hanya karena pada saat aktivitas saja. Ya udah, dekernya atau bandage-nya, elastisnya dipakai pada saat aktivitas. Tapi kalau dia sudah sampai batas bahwa, oh saya istirahat aja, tidur aja tetap nyeri dok, gitu. Ya pada saat istirahat dipakai tetap dekernya. Tapi tentu pada saat mandi ya dibuka. Kan mandi kan mosok mau basah-basah, ya kan? Kemudian apakah boleh ditambah glukosamin? Boleh. Karena glukosamin itu memang ada terapinya. Mungkin ini pertanyaan karena ada juga iklan di TV ya mengenai terapi glukosamin dan kondroitin. Jadi glukosamin fungsinya adalah itu untuk saya pakai bahasa yang mudah dimengerti, dia untuk pelumasnya. Kondroitin itu adalah untuk nutrisi pada tulang rawan sendi, kondral. Kemudian apakah penghilang nyerinya bisa dirangkap 2? Nah, ini kalau ini memang sangat subjektif. Jadi mengenai penghilang nyeri, setiap penderita, setiap pasien itu mempunyai sensitivitas nyeri yang berbeda. Jadi contoh misalnya gini, dikasih obat anti nyeri A. Itu dikasih obat anti nyeri A, satu macam saja dia sudah tercover nyerinya. Tercover dalam artian gini, oh tadinya skala nyerinya 7 dia. Dengan satu obat anti nyeri saja, dia sudah jadi turun jadi skala nyeri 3. Jadi bahwa ya udah deh, yang penting saya udah nggak terlalu sakit, hanya kalau aktivitas saya sakit, cukup. Tapi kalau misalnya, wah saya pengen hilang lagi, nyerinya lebih berkurang lagi, dirangkap 2, boleh. Tapi dengan syarat bahwa pertama, kondisi si pasien dengan minum obat anti nyeri itu jangan sampai menjadi problem baru seperti gastroerosif, ya masalah dengan lambung. Terus kondisi si pasien juga bagaimana, ginjalnya bagaimana. Jadi pemberian obat anti nyeri sifatnya memang subjektif. Kalau perlu, kalau saran saya bahkan yang analgetik anti nyeri yang paling aman adalah kita sama-sama tahu yaitu paracetamol. Ya terserah merek apa. Jadi itu boleh dipakai paracetamol itu maksimal ya, dosis maksimal adalah 4 kali 1000 mg. Jadi 4 kali 2 tablet. Itu maksimal. Tapi kalau bisa coba dulu dengan 3 kali 500 ml, nanti ditambah menjadi 4 kali 500 gitu. Terus jadi kalau bisa jangan langsung main double analgetik dulu. Mungkin demikian Dr. Ayu untuk pertanyaan dari teman sejawat Dr. Dodi.
Ya, terima kasih Dokter Hari. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan juga dok yang mirip-mirip. Ini mengenai operasi dari osteoartritis. Yang pertama itu indikasi operasinya apa, kemudian ortoplasti itu bisa gagal atau tidak dok, sehingga perlu diulang. Kemudian untuk ortoplasti itu umur maksimalnya berapa untuk dilakukan. Kemudian kapan kita katakan penyuntikan itu gagal dan harus dilakukan ortoplasti. Oke, baik Dr. Ayu, terima kasih. Ini pertanyaan dari, ya pokoknya ada teman-teman sejawat ya yang bertanya tentang itu, mengenai artroplasti. Artro itu sendi, plasti itu penggantian. Jadi begini, mengenai kapan sih indikasi dilakukan artroplasti? Kalau pada sendi lutut disebut dengan TKR, total knee replacement. Kalau di sendi panggul namanya THR, total hip replacement. Gitu. Jadi hanya bicara sendinya aja, knee, hip, ada yang total ankle replacement dan sebagainya. Tapi intinya adalah tadi indikasinya apa sih untuk dilakukan artroplasti TKR? Prinsip adalah kapan dilakukan TKR atau artroplasti dilakukan itu pada end stage. Jadi kalau dengan terapi konservatif sudah ibaratnya gagal, tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan. Tapi mengenai kapannya itu secara klinis adalah nyerinya hebat. Nyerinya hebat. Bahkan tadi ada yang saya sampaikan adalah pada saat aktivitas nyeri, pada saat istirahat dia sakit juga, bahkan istirahat kemudian nanti diam saja, dia sudah sakitnya luar biasa. Itu dari keluhan. Kalau dari tanda-tanda, tadi yang dari imagingnya, itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Rizka, teman-teman sejawat Dr. Rizka, itu bahwa nanti entah itu dari X-ray konvensional atau dari MRI, gitu, dari CT scan, USG, itu sudah ditemukan adanya spur yang besar mengganggu intraartikuler, ditemukan juga ada erosi atau kerusakan dari tulang rawan sendi, gitu. Bahkan nanti dilihat dari ketebalannya, tulang rawannya itu sudah rusak bahkan menembus subkondral. Jadi tulang rawannya sudah habis. Gitu. Kemudian juga salah satunya adalah tadi saya sempat diberitahu ada pertanyaan, sebenarnya jaraknya itu berapa sih, space-nya itu? Dan tadi saya katakan memang secara radiologi dikatakan ke penebal intraarticular joint space itu kira-kira rata-rata adalah antara 4 sampai 5 mm. Nah, kalau dia sudah menyempit, bahkan tadi ada narrowing, nempel, berarti kan tulang rawan ketemu tulang rawan. Nah, kalau udah nyeri seperti itu adalah indikasi dilakukan artroplasti. Begitu. Nah, kemudian tadi apakah ada batasan umur? Secara teori TKR, artroplasti itu dilakukan pada yang usia lanjut. Ini teori. Karena tadi dari insidensnya kan paling banyak terjadi pada usia 60 ke atas gitu. Itu paling banyak. Tapi kan bisa juga terjadi karena kalau ada yang OA sekunder. OA sekunder tadi yang karena obesitas, kemudian karena hormonal, salah satunya karena trauma. Gitu. Karena trauma. Saya ada paling muda, saya operasi artroplasti waktu itu usia 20-an, dekade 20-an yang terakhir lah, 28, 29. Karena apa? Dia kecelakaan, sudah dibawa ke alternatif, bahkan sendinya itu sudah bengkok. Jadi sudah stiff juga, sudah kaku. Jadi nggak bisa sama sekali ditekuk. Jadi aktivitas kerja dia dikeluarkan dari tempat kerjanya gitu. Untuk aktivitas sehari-hari nggak bisa. Nah, itu kita lakukan artroplasti. Jadi batasan umur sebenarnya tidak ada yang bahwa oh umur sekian tidak bisa. Bahkan kalau yang paling tua itu umur 90-an saya kerjakan.
artroplasti. Yang penting adalah kondisi pasien baik, secara klinis baik, gitu, secara laboratorius baik, gitu. Karena nanti pasti kita akan perawatan bersama dengan dokter penyakit dalam dan dokter jantung. Kemudian bisa gagal atau tidak, gitu ya, Dokter Ayu tadi pertanyaannya, bisa gagal atau tidak? Kalau bicara bisa gagal atau tidak, bisa gagal. Bisa gagal faktornya banyak. Kalau dari faktor kondisi tulang si pasien, contoh, umur 80-an, 70-an, dia pasti tulangnya sudah mengalami keropos. Pada saat kita lakukan replacement, penggantian tulang rawan sendi, pada saat kita lakukan cutting cartilage-nya, baik di femoral cutting-nya maupun tibial cutting-nya, itu jebol tulangnya. Nah, akhirnya kalau jebol begitu kerusakan, kita ganti, ibaratnya kita perkuat dengan pemakaian bone cement. Semen tulang, bukan semen untuk bangunan. Jadi kita perkuat dengan bone cement, jadi supaya dia nanti yang tadinya tulangnya sudah keropos, kualitas tulangnya kurang baik, itu menjadi lebih kuat. Nah, gagalnya selain karena kondisi tulang, juga aktivitas si pasien. Kita udah batasi misalnya, ayo aktivitasnya ya harus yang aktif daily living aja, jangan jogging, jangan main badminton, atau jangan angkat berat. Kadang-kadang nanti ada aja, iya dok, atau bahkan yang insiden, kepleset dan sebagainya, ya bisa lepas lagi, bahkan patah. Nah, kalau mengalami kejadian seperti itu, bisa kita lakukan re-artroplasti. Gitu, jadi bisa diganti. Mungkin begitu, Dokter Ayu, yang mengenai artroplasti. Oke, baik dokter. Terima kasih banyak dok infonya. Kemudian ada beberapa pertanyaan juga dok dari teman-teman sejawat kita mengenai PRP dok. Beberapa pertanyaan ini mirip-mirip juga. Itu yang pertama itu indikasinya untuk dilakukan PRP itu kapan? Kemudian apakah boleh dilakukan PRP bersamaan dengan injeksi hyaluronic acid? Lalu selain PRP, apakah terapi sel punca itu juga sudah dilakukan? Bagaimana efektivitasnya PRP dengan hyaluronic acid lebih efektif mana, dok? Kemudian apakah itu tadi boleh digabung atau tidak? Terus kalau PRP itu, dok, apakah perlu pengulangan? Kalau misalnya kita perlu pengulangan, penyuntikannya itu kira-kira jaraknya berapa lama, dokter? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Ayu. Terima kasih teman sejawat yang bertanya tentang PRP. Jadi, PRP ini sebenarnya termasuk baru, ya. Tetapi PRP, platelet rich plasma, ini prinsipnya adalah dia terapi regenerasi. Jadi regenerasi untuk supaya terbentuk tulang rawan yang baru pada sendi. Jadi PRP itu kalau ditanya mana lebih efektif dibanding dengan hyaluronic gitu, ya sebenarnya ini kalau menurut saya lebih baik dengan PRP. Kenapa? Karena PRP tadi seperti yang saya jelaskan diambil dari darah sendiri, gitu. Diambil dari darah si penderita sendiri, kemudian disentrifuse, gitu. Dan itu yang diambil memang kalau ada beberapa yang menyatakan bahwa terapi PRP ya terapi stem cell, terapi sel punca, gitu. Tapi ada yang bilang bukan. Nah, itu memang semua masih kontradiktif. Tapi kalau menurut saya terapi PRP lebih baik. Karena terapi PRP itu reaksi alerginya tidak pernah ditemukan. Saya selama menyuntikkan PRP di sini, di Siloam Cikarang, belum pernah ketemu yang namanya reaksi alergi. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya, apakah kapan terapi PRP boleh dilakukan, diberikan? Iya, dok. Kalau saran saya, terapi PRP itu dilakukan pada stage-stage awal. Jadi misalnya pada tadi grade 1, grade 2, OA grade 1, grade 2. Karena tujuannya adalah kita supaya regenerasinya
Jadi kerusakan dari tulang rawannya itu masih belum banyak, masih ringan. Jadi masih bisa dilakukan masih ada stimulus untuk penggantian dari tulang rawannya gitu. Karena kalau sudah terapi PRP dilakukan pada grade 4 di mana sudah penyempitan, sudah kerusakannya sudah lebih dari 50% tulang rawannya begitu, spurnya juga sudah banyak, ya bisa dikatakan percuma. Nanti PRP disuntikan pada grade 4, sedang dia menstimulasi untuk pembentukan tulang rawan sendinya, spur yang gede-gedenya itu pada saat kita berjalan, mobilisasi, dia nanti gesek-gesek lagi, rusak lagi. Jadi gitu. Jadi terapi PRP sarannya adalah pada grade 1, grade 2. Grade 3 masih ada tempat. Kemudian tadi pertanyaan lagi, terapi PRP itu, penyuntikan PRP harus sekali dan selang berapa lama gitu ya. Jadi terapi PRP itu memang tidak bisa dilakukan hanya sekali. Cuman memang masih bukan perdebatan, tapi perbedaan. Perbedaan pendapat bahwa ada yang bilang bahwa penyuntikan PRP itu dilakukan ada yang berulang sama sebanyak 3 kali, tapi ada yang bilang selang 3 bulan. Karena kalau yang berpendapat selang 3 bulan ini, dia berpendapat dikasih waktu 3 bulan ini supaya yang disuntikan dia akan memberi stimulus untuk tulang rawan sendi supaya dia mengalami regenerasi. Tapi ada pendapat yang bilang bahwa penyuntikan PRP juga 3 kali, tetapi selang 1 bulan. Jadi bulan ini suntik, bulan depan suntik, bulan depan suntik, gitu. Nah, jadi pendapat itu boleh mau dilakukan yang mana, tapi prinsipnya adalah pada saat penyuntikan PRP, setelah dilakukan penyuntikan PRP, itu harus diperhatikan tidak boleh melakukan aktivitas yang high impact. Jogging, pokoknya olahraga, loncat-loncat. Bahkan kalau saya selalu menyarankan kalau bisa kamar jangan di lantai atas. Karena apa? Untuk mengurangi beban pada lutut pada saat naik turun tangga. Yang perlu saya infokan bahwa naik tangga itu beban lutut itu adalah 3 kali berat badan. Turun tangga itu 5 kali berat badan. Jadi bisa bayangkan sedang untuk terapi untuk stimulus perbaikan atau regenerasi tulang rawan, dia naik turun tangga, ya kapan perbaikannya begitu. Mungkin ada yang kelewat tadi, Dr. Ayu, dari pertanyaan tentang PRP. Ini mungkin dok, kalau disuntikan PRP, apakah boleh digabung dengan hyaluronic acid? Iya, baik. Kalau saran saya jangan, karena itu beda sumber. Gitu. Saya ada teman sejawat yang mencoba gabung aja lah PRP sama yang additional gitu, ya, dengan hyaluronic acid. Nggak ada perubahan yang bermakna kok. Karena apa? Nanti yang additional takutnya merusak efektivitas dari PRP. Kalau mau PRP dulu, nanti selang 6 bulan mau coba dengan additional boleh. Tetapi jangan digabung. Saran saya jangan digabung. Memang kalau soal digabung boleh nggak? Boleh saja. Tetapi kan kita bicara efektivitasnya. Tidak bermakna digabung dengan tidak digabung itu tidak bermakna. Begitu, Dr. Ayu. Oke, terima kasih Dr. Hari. Sama-sama, Dr. Ayu. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini ditujukan untuk Dr. Rizka. Ini dari Dr. Iqbal Ghazali ya. Dokter izin tanya yang menjadi poin utama untuk terkait ekspertise hasil ronsen kondisi OA genu grade 3 di mana indikasi pro-artroskopik. Gimana dokter Ayu kalau OA genu grade 3 ya untuk bagaimana cara menilainya? Oke. Baik, jadi kita sebenarnya agak maju ya untuk yang grade 3 dan grade 4 ini kan. Gitu. Jadi perbedaannya adalah kalau grade 3 ini dia belum ada deformitas gitu. Jadi belum ada subluxasi ataupun dislokasi dari sendi
femorotibia gitu. Jadi, nah, sementara kalau untuk yang grade 4 itu sudah terjadi deformitas atau pergeseran sendi itu, yang mungkin tadi dengan Dokter Hari sudah sampai dicontohkan dengan tulangnya gitu ya, dengan tulang-tulangan gitu. Nah itu, jadi itu perbedaannya sih itu sebenarnya. Nah kembali lagi kalau untuk bagaimana nanti harus diakses plasti atau tidaknya itu kembali lagi ke dokter ortopednya gitu. Sementara kalau kami dari radiologi hanya mereport apakah oh ini yang dia grade 3 nih, kayaknya ini belum sampai bergeser gitu, belum ada pergeseran. Begitu juga sebaliknya gitu. Oh ini kayaknya udah jelek banget nih, udah ada pergeseran, penyempitan celah sendinya sudah sangat sempit gitu. Itu. Tapi untuk bagaimana tindakan selanjutnya kita kembalikan kepada dokter ortopednya. Gitu dok. Berarti untuk indikasi artroskopik kembali lagi ke dokter ortopedinya ya dok ya. Betul. Iya. Dokter Rizka, ini juga ada pertanyaan dari dokter Melki Jonas. Ini bertanya bagaimana cara melakukan pemeriksaan USG untuk diagnosa OA. Oke. Sebenarnya untuk USG ini masih terbilang jarang dilakukan, hanya untuk senter-senter besar saja. Gitu. Tapi kalau untuk pengambilannya mungkin alatnya sama dengan USG pada umumnya, USG abdomen gitu ya. Namun kita ambil bisa dari atas femur, terus kemudian juga dari tibianya, dari lateral, dan juga dari medialnya. Itu ada yang transversal, ada yang longitudinal ataupun transversal gitu. Nah, kemudian nanti kita bisa menilai itu di situ apakah ada cairan. Terutama kalau misalkan pasiennya memang genunya bengkak gitu, kita bisa tahu oh kayaknya bengkaknya di sini nih. Oh ternyata benar pada saat itu di tempel propnya, oh memang ada fusi sendi di situ gitu. Untuk metodenya ya kita tetap keliling, kita tetap scan ke semuanya. Namun ya itu karena tadi saya bilang kalau seandainya untuk USG sendiri kan propnya hanya sedikit ya, hanya kecil gitu. Jadi mungkin ada beberapa part yang memang tidak terscan oleh kita gitu, yang mungkin dan itu butuh pengalaman dan butuh keterampilan dari dokter pemeriksanya. Itu sih paling itu. Baik dok, berarti tetap sebenarnya lebih baik untuk X-ray ya dok, standarnya ya untuk OA. Iya, tapi kita mau lihat efusi misalkan memang di pedalaman yang mungkin untuk MRI mau lihat ada efusi atau tidak, susah untuk MRI, nggak ada alatnya atau mungkin harus transportasi jauh. Adanya USG, mungkin bisa kita lihat tuh ada itu. Spur juga sebenarnya kalau untuk yang prominent bisa kelihatan, tapi kalau yang spurnya masih kecil-kecil, mungkin dari X-ray aja spurnya nggak terlalu jelas kelihatan ya susah. Oke, makasih dokter. Sama-sama. Kita lanjutkan pertanyaan. Ini mungkin ke dokter Hari lagi. Oke, ini ada pertanyaan dok dari dokter Rita. Join antar lutut, apakah boleh dilakukan dengan metode totok dan massage ya dok? Sebab ini pasiennya ada yang berusia 70 tahun, dilakukan metode itu dirasakan membaik dok. Boleh nggak dok totok massage? Totok apa dokter Ayu? Totok apa? Totok dan massage dok, pijat. Oh, massage. Oke. Baik. Antar lutut melakukan metode totok massage. Oke. Jadi begini. Prinsipnya mau terapi apapun mau dilakukan boleh-boleh saja. Gitu. Makanya tadi saya bilang mengenai nyeri, mengenai apa itu sifatnya subjektif. Subjektif itu artinya pasien yang bisa merasakan. Jadi ada yang dengan massage saja gitu. Atau mau kombinasi ditotok dan memassage gitu. Yang penting prinsipnya keluhan nyerinya berkurang gitu. Tetapi harus yang diingat teman sejawat semua itu bahwa jangan hanya dipikirkan mengenai keluhan pasien. Jadi ditotok dimassage, oke, keluhan nyerinya hilang. Tapi pertanyaan besar berikutnya adalah lah, secara anatominya, kelainan tulangnya bagaimana? Kelainan tulang rawannya bagaimana?
seperti yang sudah dijelaskan sama Dr. Rizka tadi, bahwa dari grade 1 itu hanya ditemukan, pokoknya dari awal sampai akhir hanya penyempitan dari space saja, joint space. Yang berikutnya, oh ada spur. Spur itu ibaratnya ini ada cincin gitu, ini gerak begitu, terus nanti dia gesek, ya kan? Nah, terus yang lebih berat lagi, karena gesekan ini tulang rawannya menjadi terkikis. Kalau terkikis masih lapisan tulang rawan saja nggak apa-apa. Tapi kalau sudah jebol tulang rawannya, sudah habis sampai ke subkondral, sudah berat. Apalagi kalau tadi ada yang disebut dengan subkondral cyst, ada kista subkondral. Nah, yang tolong diingat itu saja. Oke, hanya nyeri hilang dengan alternatif boleh-boleh saja. Tetapi jangan sampai nanti tulangnya benar-benar rusak. Nah, jadi aktivitasnya kan jadi terganggu, active daily living. Karena produktivitas seseorang, ada orang, saya punya pasien lansia, dia masih senang bercocok tanam di rumahnya gitu. Ada yang senang dengan pokoknya beres-beres rumah. Dia stres dengan oke, nyerinya udah enggak, tapi kok sakit apa? Range of motion, gerakan sendinya itu berkurang gitu. Nah, dia stres di situ. Begitu. Ya, Dr. Ayu. Oke, dokter. Berarti lebih kalau cuman untuk menghilangkan nyeri sebenarnya boleh ya, Dok. Tapi Boleh. yang harus difokuskan itu jangan sampai merusak subkondralnya ya, Dok. Betul. Oke, dokter. Dokter, ini ada pertanyaan menarik juga dari Dokter Iqbal Gasali, Dok. Ini apakah terkait untuk injeksi hyaluronic acid dan PRP prosedur, ini apakah tata laksana ini sudah approve oleh stakeholder terkait, Dok? Apakah masih bersifat eksperimental? Karena soalnya hal ini penting bagi sejawat yang bekerja di industri asuransi, Dok, untuk menilai klaim perawatan peserta dengan tindakan tersebut. Jadi mungkin untuk dokter sejawat yang di asuransi ya, Dok, ini klaimnya seperti apa? Apakah sudah approve dengan stakeholder yang terkait, Dok? Oke, baik Dr. Ayu. Mengenai terapi PRP, kalau tadi terkait pemeriksaan kalau injection untuk hyaluronic itu memang lebih lama ya, sudah lama. Kalau PRP itu termasuk baru, tapi termasuk baru bukan artinya baru di 2022, 2021, 2020. Saya waktu itu berkesempatan mendapat kehormatan dari Siloam, saya dikirim ke Korea tahun 2014. 2014 itu di Korea sedang penelitian dan dimulai dengan terapi PRP itu. Jadi ternyata terapi PRP ini efektivitasnya tadi makanya saya katakan dia lebih baik daripada yang hyaluronik. Hanya saja kalau terapi PRP kan sifatnya invasif ya, harus ngambil darah si pasien dulu, proses dulu. Kalau hyaluronik kan udah tinggal beli, ada barangnya suntikin gitu. Nah, mengenai apakah sudah di-approve oleh stakeholder terkait, sebenarnya terapi ini sudah diterima, sudah dilakukan sudah lama. Nah, mengenai apakah sudah bagaimana dengan asuransi dan sebagainya, nah itu saya tidak tahu pasti. Tetapi kalau apakah ini masih bersifat eksperimental? Oh enggak, tidak. Ini sudah dilakukan terapinya, sudah lama. Bahkan mengenai PRP ini atau yang stem cell itu sudah dilakukan di beberapa disiplin. Contoh misalnya di teman sejawat kulit kecantikan, PRP sudah diberikan untuk regenerasi sel kulit. Untuk di bagian kandungan sudah. Kemudian bahkan kalau kayak di ortopedi juga nggak hanya di tulang rawan, tapi juga untuk yang tendinitis dan sebagainya itu sudah dilakukan terapinya. Jadi mengenai PRP bukan eksperimen, dia sudah definitif. Hanya saja ada beberapa bukan perdebatan tapi perbedaan saja, biasalah. Ada yang bilang tiap 3 bulan, ada yang bilang tiap 1 bulan dan sebagainya.
Begitu. Baik dokter, berarti sebenarnya sudah cukup lama ya teknik PRP ini dari 2014 ya dok? Ya, sudah lama. Waktu itu saya di Korea itu tahun 2014 itu sudah dilakukan. Dan di Oke. Indonesia waktu itu sudah beberapa yang memulai tahun 2014 itu, cuman memang mungkin untuk masyarakat karena terus ya kita bicara informasi dan sosialisasi, jadi terapi PRP ini menjadi agak lambat kesannya. Baik dokter, terima kasih Ya, dok. terima kasih Dr. Ayu. Dokter, ini ada pertanyaan lagi dari dokter Stella. Ini yang pertama ingin bertanya, jika masih grade awal, aman nggak dok jika dilakukan strength training untuk menguatkan otot support lutut? Intensitasnya berapa banyak dok dalam 1 minggu? Kemudian yang kedua, kalau pada lansia untuk melakukan strength training, gimana pendapatnya dok dan bagaimana edukasinya dokter? Oke, terima kasih untuk Dr. Stella. Jadi tadi gimana pertanyaannya? Strength training, strength training. Baik, untuk otot-otot yang mensupport lutut, intensitasnya berapa banyak dalam seminggu? Tadi seperti yang saya gambarkan di presentasi saya, itu untuk lutut, itu otot-otot yang berperan adalah otot yang di proksimalnya, yaitu otot paha, dan juga otot yang di bagian distalnya, jadi otot tungkai bawah. Jadi itu ada tibialis anterior di bagian depan, dan ada tibialis posterior, gastrocnemius, dan soleus, itu di bagian belakang. Kalau untuk otot paha, itu ada quadriceps di anterior, dan ada biceps femoris di bagian posterior. Begitu. Mungkin teman-teman sejawat masih ingat itu. Nah, untuk strength training, untuk lutut, ya tentu latihan-latihan otot itulah yang dilakukan. Nah, tadi yang saya gambarkan, itu bahwa seperti begini tadi. Nah, ini kan ada yang saya bilang latihannya, ini gimana sih biar kelihatan bagus ya. Jadi maksudnya gerakannya dari lurus begini, itu 45 derajat dulu. Ya, untuk yang kekakuan. 45 derajat, gitu, dilakukan sesering mungkin. Sesering mungkin dalam artian adalah rutin, tidak memberatkan pasien. Kalau dengan 45 derajat dilakukan gerakan, si pasien sudah tidak nyeri, sudah nyaman, comfort, boleh ditambah menjadi 90 derajat. Nanti kalau 90 derajat sudah bisa, boleh di full. Gitu. Jadi, kalau mengenai berapa lama, berapa frekuensinya, setiap penderita berbeda. Ada yang baru nekuk-nekuk 45 derajat, begitu, diselang misalnya suruh pagi, siang, sore, 50-50, besoknya demam. Gitu pasiennya kan. Jadi jangan dipaksa. Tadi seperti saya bilang, jangan dipaksakan. Karena kalau dipaksakan nanti takutnya malah merusak. Mungkin, oh iya, kalau di rumah ada sepeda statis, boleh dilakukan. Sepeda statis itu dimulai dengan sadelnya, joknya ditinggikan. Supaya kaki pada saat genjot, dia masih, jadi kakinya itu nggak nekuk begitu. Sadelnya, joknya ditinggikan. Jadi supaya pada saat genjot masih sedikit gitu. Nanti kalau udah mau bertambah, boleh joknya diturunkan, jadi menjadi lebih tinggi. Seperti itu semua dilakukan bertahap. Begitu Dr. Ayu. Baik, terima kasih dokter. Mungkin ini pertanyaan terakhir ditujukan untuk Dokter Rizka ya. Oke, ini dari Dokter Diajeng Marta Triaji, dok. Izin bertanya, Dok Rizka, pada penyempitan celah sendi yang kelihatan di foto ronsen, kapan dikatakan celah sendinya menyempit? Apa ada ukuran celah sendi yang dianggap normal? Mungkin kalau tadi Dokter Hari sudah bilang celahnya 4-5 mm ya. Mungkin kalau dari radiologi seperti apa, dokter?
Iya. Terima kasih pertanyaannya Dokter Diajar. Jadi ada beberapa literatur ya yang untuk mengatakan itu, namun ada literatur yang bilang kurang lebih sebenarnya sama dengan Dokter Hari, namun dia lebih spesifik. Jadi 0,58 cm atau 58 mm ya. Nah itu kurang lebihnya standar deviasinya 0,11. Jadi bisa lebih dari itu dan kurang dari itu gitu. Nah, ada juga literatur yang bilang kalau di bawah 3 mm itu sudah dianggap sebagai penyempitan gitu. Kalau saya sih pegangnya ya pokoknya kalau misalkan apalagi kalau bagusnya misalkan kanan kiri kelihatan lebih dibandingkan kanan dan kiri gitu ya. Itu yang satu oh kayaknya lebih sempit berarti itu udah dibilang penyempitan sih gitu. Tapi namun kalau untuk benar-benar pengukurannya ya kurang dari 3 mm udah kita bilang penyempitan. Terima Baik, kasih Dok. pertanyaannya. Dokter Rizka mungkin kalau berarti tetap harus dibandingkan kiri dan kanan ya, Dok, atau bisa kita lihat satu lutut saja, Dok, satu sendi. Bisa satu lutut saja, namun kalau seandainya misalkan seperti contoh yang tadi dia ada 2 sendi langsung, kita juga bisa melihat. Bisa satu lutut saja dalam ukuran itu bisa. Baik, Dokter. Terima kasih banyak, Dokter. Mungkin sekian untuk sesi tanya jawabnya. Untuk webinar medis kali ini, ada kabar menarik. Ini ternyata ada dari Silom Lipo Cikarang. Untuk 3 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah dari kita. Mungkin nanti Dokter Hari bisa pilih satu, Dokter Rizka boleh pilih satu, Dok. Monggo, Dokter. Oke, Dokter Ayu, saya sudah ini dapetin pertanyaan yang bagus. Teman sejawat yang memberi pertanyaan yang bagus dan lengkap dan banyak pertanyaannya. Yang mana ini, Dok? Oh, disebutin di sini namanya? Ya, boleh disebut aja, Dokter. Oke. Teman sejawat, oh saya bingung bacanya nih. Olive Indri Laksmana ya? Oke, Dokter Olive ya, Dokter. Oke. Dokter Olive. Satu aja kan dari saya kan? Satunya dari Dokter Rizka mungkin, Dok. Bingung nih. Kalau saya mungkin Dokter Melki Jonas ya. Dokter Melki ya, Dokter? Iya. Oke, mungkin satunya dari saya. Dokter, kok keluar? Ke-lock out dong. Oh, enggak, masih. Oke, nge-lag, maaf ya. Mungkin Dokter Iqbal Ghazali ya. Tadi cukup menarik pertanyaannya ya tentang PRP dengan hubungannya dengan klaim asuransi. Oke, selamat kalau gitu kepada Dokter Olive dan Dokter Melki, juga Dokter Iqbal. Nanti mungkin akan dihubungin oleh bagian marketing kami untuk pengiriman hadiahnya. Oke, demikian webinar medis kita pada siang hari ini membahas tentang osteoartritis. Pada siang hari ini tentang diagnosis dan juga terapinya seperti apa. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Putranto Hari, spesialis ortopedi, dan Dr. Rizka, spesialis radiologi, untuk ilmu yang sudah dibagi kepada kita semua. Semoga apa yang sudah disampaikan semuanya bisa kita gunakan dengan baik.